Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para mahasiswa dan pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-18. Insya Allah selama 18 hari kita sudah menjalankan berbagai aktivitas-aktivitas yang sangat padat di bulan puasa. Mulai dari aktivitas puasa itu sendiri, kemudian sholat taraweh, kemudian tadarus Al-Quran, dan kemudian kita berusaha untuk mengendalikan berbagai sifat-sifat tercela kita yang seringkali muncul dari nafsu-nafsu lawamah, dari nafsu-nafsu ammarah, di mana kedua nafsu itu akan bisa memunculkan sifat-sifat yang destruktif, sifat-sifat yang merusak bagi hubungan kemanusiaan kita, bagi kehidupan kita bermasyarakat. Dan insya Allah selama 18 hari kita isi dengan aktivitas-aktivitas dan berbagai ibadah-ibadah yang menumbuh kembangkan nafsul mutmainnah. Di mana nafsu mutmainnah adalah nafsu yang mengantarkan kepada kita untuk senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa menumbuh kembangkan sifat-sifat yang terpuji yang akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia. Kemudian proses-proses pengendalian diri kita, baik itu yang terkait dengan nafsu-nafsu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmaniah, atau kemudian sifat-sifat destruktif, arogan dan lain sebagainya, akan mampu menumbuhkan sifat toleran, sifat peduli kepada sesama manusia, akan memunculkan rahmah, kasih sayang, baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk-makhluk hidup yang lain. Puasa yang kita jalankan selama insya Allah 30 hari atau 29 hari diharapkan mampu mengantarkan kita lewat proses-proses pendadaran puasa itu memunculkan rasa cinta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap aktivitas apapun yang terkait dengan puasa senantiasa kita sandarkan, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa kita ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku berpuasa untukmu. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Ya Allah, rezeki yang aku nikmati hari ini adalah berasal darimu. Senantiasa kita isi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aktivitas tarawih kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita yang kita panjatkan di akhir sholat tarawih juga menyebut nama Allah dan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanal malikul quddus, subuhun quddus rabbuna rabbul malaikat warruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Itu semuanya adalah doa-doa yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepada kita sifat-sifat yang juga bisa mengantarkan kepada kita mencintai kepada sesama manusia atau mencintai kepada makhluk-makhluk yang lain. Karena rahmat Allah akan menebar pada diri kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran,
Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka atas rahmat Allah lah hatimu menjadi lemah lembut. Orang yang mampu mengendalikan diri selama berpuasa, baik itu di dalam aspek-aspek pemenuhan kebutuhan jasmaniah maupun aspek-aspek sifat-sifat yang lawamah atau amarah, maka akan mampu menumbuh kembangkan sifat-sifat rohaniyah, sifat-sifat baik yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana firman-Nya, Hanifan muslima wa ma ana minal musyrik, bahwa manusia diciptakan oleh Allah cenderung untuk berbuat baik dan tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Mudah-mudahan hari-hari tersisa di dalam menjalankan aktivitas puasa kita senantiasa kita isi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika hati kita tenang, maka sikap-sikap positif, sifat-sifat positif akan senantiasa mengikuti kita semuanya. Sehingga kita menjadi manusia yang penuh kasih sayang, penuh rahmat, baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk yang lain. Mudah-mudahan hikmah Ramadan bisa kita raih selama 1 bulan Ramadan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang fitri kembali, yang suci sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu mengharapkan perubahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transformasi yang menginspirasi menjadi pondasi utamanya. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka, kampus islami dan terbuka bagi semua umat beragama. Unisma Malang, kampus unggul terakreditasi internasional, siap mencetak generasi entrepreneur muda profesional dan pemimpin perubahan. Unisma Malang siap terbang melesat menuju kampus berkelas dunia. Di sini, karakter dibentuk dan kepemimpinan diasah melalui kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa Universitas Islam Malang telah meraih berbagai prestasi gemilang. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju Universitas Berkelas Internasional.